Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biodas 18 kelompok 8 Biologi Dasar akan mempresentasikan resensi video yang berjudul Swimming with Giant Elephant Migration at Victoria Falls dari E.Channel. Sebelum kami mempresentasikan resensi video yang akan kami presentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Artasya Aulia Syahid dengan NIM 188251104. Saya Muhammad Ikal Daniala dengan NIM 187251108. Saya Niayatul Ailina Ima dengan NIM 188251108. Software dengan NIM 1. Saya Firman Malik dengan NIM 18825. Saya Palarabani dengan NIM 188151145. Saya Laras Indah Rasati dengan NIM 188251106. Saya Gusti Saskia Larasati dengan NIM 188251105. Baik, dengan ini saya akan menjelaskan presentasi apa saja yang akan kami presentasikan. Yang pertama, mulai dari sinopsis dari video tersebut, kemudian dilanjutkan ke bagian analisis dan evaluasi yang terdiri dari universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, homeostatis, interaksi, dan juga kelebihan dan kekurangan video. Saya di sini akan menjelaskan sinopsis tentang video yang akan kami soroti. Jadi video yang kami soroti ini ada mengisahkan tentang kehidupan satwa liar, khususnya pada gajah dan babun di sekitar air terjun Victoria yang terletak di antara perbatasan Zambia dan Zimbabwe. Video ini membahas bagaimana lanskap air terjun Victoria dan Sungai Zambezi yang menciptakan habitat yang nyaman bagi hewan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar terutama saat musim kemarau. Air terjun Victoria ini menciptakan kabut air yang menghasilkan hutan-hujan mini yang subur di seberangnya sehingga banyak tumbuhan dan buah-buahan tumbuh sepanjang tahun. Nah, kemudian di sini juga menjelaskan bahwa ada hal yang menarik, gajah jantan hidup terpisah dengan gajah betina dan anak-anak mereka. Karena gajah pada dasarnya itu didominasi dengan gajah betina atau matriarkal, yaitu terdiri dari induk, saudara betina, kemudian bersama anak-anaknya. Nah, mereka akan bertemu dengan gajah yang berjenis kelamin laki-laki ketika hanya pada saat musim kawin. Itu pun hanya dipilih salah satu gajah di antara mereka yang paling terkuat. Kemudian seperti yang kita lihat dalam video tersebut, gajah jantan tinggal di Pulau Long Island dekat air terjun Victoria, sedangkan gajah betina tinggal di kawasan sekitar 100 km di tenggara air terjun Victoria. Jadi, gajah jantan lajang hidup terpisah dan hanya bertemu betina selama musim kawin tersebut tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian video ini juga menjelaskan bahwa kawasan yang ditinggali oleh gajah jantan, yaitu Pulau Zambezi, seperti Long Island, mereka menjadikan kawasan tersebut sebagai rumah. Mereka menikmati akses mudah ke makanan dan air sepanjang tahun, bahkan mereka juga menggunakan kawasan tersebut untuk menguji kekuatan mereka dalam bermain dalam air. Namun, masalahnya di sini adalah ketika musim kemarau tiba, migrasi gajah betina dimulai. Hal ini dikarenakan air di kawasan gajah betina hidup itu sudah mulai mengering, bahkan makanan-makanan yang pun sudah sulit untuk diakses. Hal ini memaksa untuk induk gajah untuk memimpin keluarga mereka dalam perjalanan migrasi menuju pulau yang berada di air terjun Victoria. Kemudian tantangan yang besar untuk gajah di sini adalah harus mencari jembatan yang darat untuk menyeberang antara pulau agar anak-anak yang sangat kecil tidak perlu untuk berenang di arus air yang sangat deras. Namun di sini disebutkan bukan hanya gajah, namun satwa lain juga seperti babun atau bagon yang tinggal di jurang di bawah tempat air terjun Victoria, bahkan juga menghadapi kelaparan saat musim kemarau. Terpaksa pemimpin pun mereka melakukan serangan ke pos perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe untuk mencari sisa makanan dari para pelancong. Namun di sini juga tidak hanya babun atau babon, hewan lainnya seperti marabou juga ikut kesulitan mencari makanan karena air banyak yang berlumpur sehingga sulit untuk mendapatkan ikan. Ini merupakan tantangan besar bagi mereka bagaimana cara memberikan makanan kepada anak-anak mereka. Di sini juga disebutkan seperti babi hutan liar yang dia mendekati pemukiman hotel di sekitar kawasan yang mereka tinggal untuk mendapatkan cukup rumput yang segar dan air. Namun di sini juga dijelaskan bahwasannya gajah jantan tua yang tinggal di pulau sekitar kawasan air terjun Victoria akhirnya pun mati. Hal tersebut bisa terjadi padahal keluarga gajah betina bermigrasi ke kawasan mereka karena gajah jantan, terutama yang soliter, sudah dalam kondisi fisik yang memburuk. Jadi alasan ini bukan karena di daerah air terjun Victoria itu yang memburuk ya, karena memang usia mereka yang sudah sangat sudah tua. Kemudian di sini juga dijelaskan ketika sudah memasuki pada awal Desember, hujan pertama pun turun membawa harapan baru. Kemudian air di Zambezi kembali deras dan air terjun Victoria kembali kemegahannya. Para keluarga gajah mulai bermigrasi kembali ke Taman Nasional Wage yang kini sudah menghijau. Kedatangan kemudian air terjun Victoria bukan hanya sebagai keajaiban alam, tetapi juga sebagai tempat berlindung penting bagi satwa liar yang berjuang untuk bertahan hidup dari siklus musim kemarau dan musim hujan yang keras. Sehingga gajah betina yang sedang bermigrasi ke daerah Victoria, air terjun Victoria, maka mereka akan kembali ke kawasan mereka kembali. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk analisis dan evaluasi. Saya menjelaskan di bagian universalitas. Nah, di sini menjelaskan dilihat dari segi konsep universalitasnya dapat dilihat dari perjuangan gajah betina dewasa ketika harus memimpin dalam perjuangan migrasi yang panjang, berbahaya, bahkan melelahkan untuk mencari air dan makanan yang cukup bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Karena gajah itu setidaknya harus makan sekitar 50.000 kalori setiap harinya. Ia juga secara khusus harus mencari jembatan darat agar anak-anaknya yang masih kecil itu tidak perlu untuk berenang dengan arus yang sangat deras. Di sini juga dapat disoroti seperti babun atau babon yang terpaksa melakukan serangan ke pos perbatasan, kemudian waroknya harus mencari rumput atau babi hutan ya yang kita sebut itu harus mencari makanan di taman hotel saat lingkungan alami mengering. Kemudian juga untuk hewan-hewan lainnya mereka terpaksa harus mengubah kebiasaan mereka seperti menjadi migrasi, mencuri, kesulitan mencari makan karena siklus musim kemarau yang keras. Kemudian penjelasan ini akan dilanjutkan kepada rekan saya. Prinsip kontinuitas dalam biologi mengacu pada gagasan bahwa kehidupan harus terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dalam video ini, prinsip kontinuitas ditekankan pada perlindungan keturunan, adaptasi atau migrasi, dan juga pewarisan musiman. Hal ini ditunjukkan pada gajah betina yang memastikan keamanan anak-anaknya ketika bermigrasi dengan mencari jalur yang aman agar anak-anaknya tidak hanyut oleh arus sungai.
migrasi gajah betina dari Taman Nasional Hwange ke pulau-pulau di Victoria Falls dan kemudian kembali lagi sebagai strategi agar populasinya tidak punah di tengah kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Pergerakan gajah betina yang selalu mengikuti rute yang sama saat bermigrasi dan berpindah pulau menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sumber dan jalur aman diwariskan. Selanjutnya, evolusi. Baik, pada proses evolusinya, gajah tidak hanya sebagai proses biologis jangka panjang, akan tetapi sebagai bentuk adaptasi perilaku dan sosial untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi alam dan tekanan manusia. Migrasi gajah menuju Victoria Falls saat musim kemarau sejauh 100 km bisa dijadikan sebagai simbol ketahanan dan kecerdasan ekologis dari gajah. Selain itu, gajah-gajah tersebut dapat menunjukkan kemampuan navigasi mereka yang luar biasa, berenang melintasi sungai Zambeze dengan membentuk formasi yang teratur dipadu oleh matriark yang mampu menyimpan memori lintas generasi. Evolusi mereka dapat dilihat dari cara mereka menyesuaikan rute, waktu, dan pola aktivitas demi menghindari konflik dengan manusia dan mengatasi krisis sumber daya. Evolusi ini merupakan respon terhadap berkurangnya sumber daya alam dan meningkatnya interaksi dengan manusia. Adapun beberapa gajah menunjukkan perubahan pola aktivitas seperti melakukan pergerakan di malam hari untuk menghindari serangan musuh. Hal tersebut menekankan bahwa evolusi bukan hanya sekedar tentang genetika, namun tentang fleksibilitas perilaku yang memungkinkan spesies bertahan. Selain itu, konservasi harus mempertimbangkan dinamika evolusi perilaku, bukan hanya perlindungan habitat. Selanjutnya, dilanjutkan diversitas. Mulai dari kawanan gajah yang bermigrasi hingga yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Video ini juga menyoroti diversitas genetik dalam populasi gajah, seperti setiap individu masih belajar bertahan hidup, menunjukkan perbedaan perilaku, ukuran, dan peran. Terakhir, dokumenter ini juga menampilkan diversitas ekosistem mulai dari savana yang luas dan kering, hingga sungai yang subur dan penuh hidupan. Pergantian musim menciptakan dinamika yang mempengaruhi seluruh makhluk di sekitarnya, dan menggambarkan bahwa setiap unsur dalam alam saling terhubung. Selanjutnya, saya mau ngomongin sedikit tentang konsep homeostasis lewat cuplikan film tadi, yaitu membahas bagaimana kawanan gajah dan hewan lain menjaga keseimbangan hidup ketika musim kemarau datang. Gampangnya, mereka berusaha supaya kondisi kelompok tetap berjalan dan tidak ambiar. Nah, yang pertama, contoh paling jelas itu matriark gajah. Waktu lubang-lubang air di Hwange kering, si gajah betina tua yang kita sebut matriark itu mengambil keputusan besar. Dia memimpin kawanan gajah jalan ratusan kilometer ke pulau-pulau di sekitar Victoria Falls. Mereka memilih rute aman, mencari jembatan darat supaya anak kecil gajah tersebut tidak berenang lawan arus. Itu strategi buat memelihara kondisi internal kelompok agar makanan cukup, anak-anak gajah bisa aman, dan energi kelompok stabil. Yang kedua, dari sisi kelamnya, gajah jantan yang hidup sendiri di pulau sering tidak kebagian asuransi sosial. Ketika sumber menipis, tubuh mereka melemah, beberapa gajah yang tua nggak sanggup adaptasi dan akhirnya meninggal. Ini contoh homeostasis yang gagal di level individu. Jadi jelas dukungan sosial itu penting banget buat menjaga keseimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian adalah prinsip interaksi. Pada video, musim kemarau menyebabkan respon fisiologis internal pada gajah yang memaksa mereka untuk melintasi sungai Zambezi untuk mencari vegetasi. Penyeberangan ini yang menyebabkan terjadinya beberapa interaksi, yaitu yang pertama interaksi pemicu atau interaksi gajah dengan iklim. Iklim menjadi pendorong yang utama yang memaksa para gajah untuk bergerak menuju tempat yang memiliki sumber makan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu interaksi rintangan atau interaksi gajah dengan arus sungai dan gajah dengan predator. Terus yang ketiga interaksi solusi atau interaksi gajah dengan gajah. Dengan berkat interaksi kerjasama mereka akhirnya berhasil untuk melewati sungai Zambezi. Lalu kita juga dapat melihat interaksi sosial yang canggih dari para gajah, yaitu pada saat melawan interaksi eksternal yang negatif seperti iklim kemarau tersebut. Kepemimpinan matriark dalam menentukan rute, kooperasi kawanan yang membentuk formasi dalam memecah arus sungai untuk melindungi anak-anak gajah merupakan sebuah strategi yang kolektif yang secara langsung meningkatkan kelayakan individu gajah. Kemudian dari video tersebut, visual sinematografi sangat indah, menampilkan detail perilaku dan lingkungan gajah secara alami. Yang kedua, menyajikan informasi ilmiah yang sesuai dengan konsep biologi ekologi. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang pentingnya konservasi satwa liar dan keseimbangan alam. Sebenarnya kekurangannya yaitu satu, narasi ilmiah kurang mendalam. Lebih menonjol sisi estetika daripada penjelasan ilmiah. Dua, tidak berdasarkan data ilmiah dari jumlah populasi atau dampak global untuk secara kuantitatif. Tiga, fokus hanya pada gajah, kuns, dan babi hutan. Tentang spesies lain hanya dikatakan sekilas tentang penjelasan ilmiah. Penutupan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Video dokumenter Swimming with Giants Elephant Migration at Victoria Falls memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana satwa liar, khususnya gajah Afrika, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Melalui visual yang memukau dan narasi yang kuat, penonton diajak memahami bahwa setiap spesies memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan hidup. Gajah betina yang memimpin migrasi, gajah jantan yang bertahan di pulau, biak, babun, dan marabou yang berjuang mencari makanan. Semuanya menunjukkan keterikatan antar makhluk hidup dalam siklus alam yang terus berulang. Dokumenter ini tidak hanya menampilkan keindahan air terjun Victoria sebagai keajaiban alam, tapi juga menyampaikan pesan ekologis tentang pentingnya adaptasi bersama dan ketahanan alam menghadapi perubahan iklim secara keseluruhan. Video ini bukan sekadar tontonan, melainkan juga untuk membuka mulai kehidupan dan keseimbangan alam. Saran, video ini sangat direkomendasikan bagi penonton yang memiliki minat terhadap satwa liar, biologi, dan konservasi alam. Selain memberikan wawasan ilmiah, dokumenter ini juga mampu menunjukkan rasa empati terhadap hewan, dan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Untuk penyajian berikutnya akan lebih menarik jika disertakan sudut pandang dari para peneliti atau ahli konservasi tempat agar penonton mendapatkan konteks yang lebih luas mengenai upaya pelestarian gajah Afrika di wilayah Victoria Falls. Bagi penonton umum, disarankan untuk menonton video ini dengan pikiran terbuka atau reflektif karena moral yang terkandung tidak hanya tentang hewan, tetapi juga tentang manusia dan hubungan kita dengan alam. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin teman-teman ada penjelasan atau ada
presentasi kita yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, bisa langsung tinggalkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.